Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman semua di SBMPTN UTBK tahun 2022. Di video kali ini saya akan lanjut membahas tentang keketatan SBMPTN. Karena sebentar lagi SBMPTN sudah ada di hadapan kita dan kita harus siap dari sekarang, khususnya di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD ya, tahun 2022. Kira-kira berapa keketatan masing-masing prodi sehingga kita masih punya peluang besar lolos di SBMPTN tahun 2022. Nah, di berikutnya atau di video berikutnya saya akan mengupas tentang skor-skor UTBK di periode unsur ya, kira-kira berapa angka amannya. Untuk itu ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, kita akan buka data unsur tahun 2022 itu paling tidak jumlah mahasiswa yang bakalan diterima itu 5.228 dibagi menjadi tiga jalur ya. SNMPTN sudah lewat, SBMPTN ini terbesar ya 40% kuotanya, Mandiri 30%. Kalau diangkakan paling tidak dari SBMPTN itu sekitar 2.000 mahasiswa yang bakalan diterima. Jadi jangan disia-siakan karena di kampus lain itu rata-rata hanya 30%, tapi kalau unsur 40%. Dan pendaftar SBMPTN tahun lalu ya 2021 di Jenderal Sudirman itu 31.445. Bayangkan yang diterima hanya 2.000, yang daftar 31.000. Berarti paling tidak yang tidak diterima itu sekitar 29 ribuan. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar mengatur strategi, pilihlah prodi yang keketatannya atau persaingannya itu tidak besar. Nah, eh, saya akan membahas dari sisi keketatan yang diperoleh dari data daya tampung dibagi jumlah peminat dikalikan 100%. Misalnya ada prodi manajemen, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka prodi manajemen ini memiliki angka keketatan 5%. Apa arti dari 5%? Jadi semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan. Jadi ini persaingannya sangat tinggi karena peluangnya hanya 5%. Atau eh, dengan kata lain, prodi ini punya peluang yang kecil untuk bisa diterima. Kita akan buka ya prodi-prodi di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, dari kelompok Saintek dulu ya. Di klaster 1 ada prodi apa saja? Ya, selalu muncul klaster 1 adalah FK, dari dokter, kemudian dokter gigi, farmasi, informatika, dan keperawatan. Ini 5 prodi yang sangat konsisten di klaster 1 dengan jumlah peminat paling besar dan keketatannya luar biasa ya, 2, 3, dan 4 ini sangat-sangat ketat sekali atau peluangnya kecil sekali untuk bisa lolos. Paling tidak teman-teman harus punya modal yang sangat besar. FK ini yang daftar 2.340, yang kuotanya hanya 52 dan rata-rata semuanya di atas 1.000 peminatnya. Jadi teman-teman dipertimbangkan betul kalau harus pilih prodi ini. Di klaster kedua ada ilmu gizi, kemudian FKM, kesehatan masyarakat, teknik sipil, teknologi pangan, dan agribisnis. Ini juga masih ketat ya di angka 4 dan 6% persaingannya. Jadi teman-teman juga perlu berpikir-pikir mendalam untuk memilih prodi ini. Karena jangan-jangan hanya nanti sebagai peserta saja, tapi peluang lolosnya sangat kecil. Di klaster ketiga ada prodi teknik industri, teknik pertanian, teknik elektro, matematika, dan teknik geologi. Ini dengan angka ketatan sudah lumayan longgar ya, di angka 8, 9, 10, 11, dan 12%. Jadi ini sudah mulai longgar, sudah mulai agak tidak ketat, dan teman-teman bisa melirik atau menjadikan ini sebagai alternatif dengan peminat rata-rata di bawah 500 semua. Dengan kuota antara 40 dan ini ada yang malah 48. Jadi ini sudah bisa jadi alternatif pilihan. Di kelas keempat ada peternakan, agroteknologi, ilmu kelautan, biologi murni, dan aquakultur. Nah, ini juga semakin besar angkanya di angka 12, 13, 14, dan 15. Jadi persaingannya juga semakin kecil, peluangnya semakin besar. Agroteknologi walaupun peminatnya 900-an, tapi karena kuotanya 120, maka keketatannya hanya 13% saja. Nah, kita masuk di klaster kelima, ada 4 prodi tersisa, kimia murni, manajemen sumber daya perairan, pendidikan jasmani, dan fisika murni. Ya, ini semakin besar angkanya, ada 17, 18, 31, dan fisika ini 33. Jadi sepertiga lebih itu bakalan lolos atau diterima. Nah, ini jadi salah satu alternatif pilihan, bahwasanya prodi-prodi ini persaingannya kecil sehingga peluangnya lebih besar. Kita masuk di klaster ke satu untuk prodi kelompok sesungguhnya. Klaster pertama
Ya, muncullah manajemen, ilkom, HI, administrasi publik, dan akuntansi. Ini 5 prodi yang selalu jadi peminat terbanyak ya di kelas 1 dengan keketatan sangat ketat sekali ya di angka 2, 3, dan 4. Ini sangat ketat artinya peluang sangat kecil. Manajemen ini peminatnya di atas 2.000 padahal kuotanya hanya 48. Ini sudah ribuan semua ini kuotanya. Luar biasa. Di klaster kedua ada ekonomi pembangunan, pendidikan ekonomi, sastra Inggris, hukum, dan sosiologi. Nah, ini masih ketat juga di angka 4 dan 5. Jadi angka 4 dan 5 ini menunjukkan angka persaingan yang masih sangat tinggi ya. Karena keketatannya selisih antara kuota dan peminat juga masih sangat tinggi. Di klaster ketiga ada prodi ilmu politik, sastra Jepang, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, dan sastra Indonesia. Nah, ini sudah mulai longgar. Ada angka 6%, 10, dan 11% peluangnya. Angka keketatannya semakin besar, berarti peluang semakin tinggi atau persaingan semakin rendah. Jadi ini bisa jadi alternatif pilihan teman-teman daripada nanti berjibaku atau bersaing ketat dengan prodi-prodi dengan peminat yang banyak, mendingan bersaing di prodi yang peminatnya pas-pasan. Baik, itu tadi beberapa data keketatan SBMPTN Unsur ya untuk tahun 2022. Tetap di channel ini karena berikutnya saya akan bahas tentang bedah skor UTBK di Unsur kira-kira berapa angka aman. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.